Halo guys, welcome back to my channel. Pada pagi hari itu, Kaluna dengan ditemani oleh sales dari perumahan. Kaluna diberi kesempatan untuk melihat-lihat rumah barunya. Sebuah rumah dengan 2 lantai dengan ukuran 85 kali 80. Dan hal ini pun sempat dikeluhkan oleh Danan. Dia mengatakan rumah ini agak padat. Saking padatnya, si sales perumahan pun mengatakan kepada Kaluna, rumah ini sangat strategis. Mau ke kamar mandi, mau ke kamar tidur, mau ke kamar makan, semuanya serba selangkah. Melihat kondisi hal ini, Kaluna tampak tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Kaluna dan juga Danan segera meninggalkan si sales dan mengatakan dia akan mengabarinya nanti. Dan di malam harinya, Kaluna tampak mengeluh kepada Kamala, yaitu kakaknya, karena Kamala tidak membantunya untuk menyelesaikan tugas cuci piring. Namun Kamala berdalih, dia baru saja makan, masa harus cuci piring? Ditambah di saat di tengah-tengah makan, si Lara tiba-tiba minta pup. Kamala mengatakan kepada Kaluna, mungkin suatu saat nanti kamu akan mengerti setelah menikah nanti. Betapa ribetnya hidup Kamala selama ini. Kaluna hanya mendengarkan pembicaraan dari Kamala itu sambil menyelesaikan pekerjaannya mencuci piring. Lalu di pagi harinya, Kaluna seperti biasa menjalankan pekerjaannya dan tiba-tiba saja dia dimintai tolong oleh Ibu Tanis. Tanis meminta tolong kepada Kaluna agar menyiapkan ruangan B5 guna dipakai meeting oleh timnya. Namun Kaluna mengatakan ruangan tersebut sudah di-booking oleh tim yang lainnya. Kaluna menyarankan kepada Tanis agar Tanis melaksanakan meetingnya di ruangan B3. Tanis pada saat itu mengiyakan apa yang dikatakan oleh Kaluna. Dan setelah itu, Kaluna meminta bantuan kepada salah satu staf kantornya untuk menggantikan susu di mesin kopi. Dan di saat yang bersamaan, Kaluna ditanyakan oleh salah satu temannya perihal pesanan kopi bagi busonya, apakah sudah disiapkan. Kaluna pada saat itu dia langsung bergegas untuk menyiapkan hal tersebut. Namun di sela-sela kesibukan pekerjaan Kaluna, tiba-tiba saja ibunya menelepon Kaluna jika Kak Ivan dan juga Lara mereka meminta kamar sendiri. Jadi ibunya meminta izin untuk menggunakan kamar Kaluna. Kaluna yang terlihat tampak kesusahan membawa barang-barang sehingga mengundang satpam untuk meminta izin kepada Kaluna agar bisa membantunya. Dan Kaluna pun mengiyakannya. Namun di sisi yang lain, ibunya mendengar kata iya dari Kaluna. Ibunya beranggapan jika Kaluna mengizinkan Kak Irfan dan juga Lara bisa menggunakan kamarnya. Akhirnya pembicaraan itu pun selesai. Tak kala Kaluna mengatakan kepada ibunya jika dirinya kini sedang sibuk. Jam kerja pun sudah selesai. Mia mencoba mengingatkan Kaluna untuk segera pulang ke rumah karena tidak ada biaya tambahan lembur. Terlebih Danan dan juga Tanis, mereka semua sudah pulang. Namun Kaluna tetap memilih untuk berada di kantor sambil menatapi layar monitor. Dia melihat angka 335 juta dan itu baru mencapai target hanya 22% dari target yang Kaluna inginkan sebesar 1 miliar rupiah. Malam semakin larut. Kaluna pulang dari pekerjaannya. Dia berniat untuk beristirahat di kamarnya. Namun tiba-tiba saja Kaluna melihat kedua keponakannya yang sudah mengkudeta kamar miliknya, yang pada akhirnya Kaluna harus mengungsi ke kamar belakang. Kaluna sempat mengeluh kepada ibunya. Kaluna menganggap jika dirinya hanya numpang saja di rumah ini. Terlebih dia kini menempati kamar bekas pembantu. Namun ibunya mencoba menenangkan jika ini tidak akan lama sampai kakak dan abangnya mempunyai sebuah rumah baru. Meski pada kenyataannya kakak dan abangnya tersebut setelah 8 tahun menikah, mereka belum saja mempunyai sebuah rumah. Dan itu yang dikeluhkan kembali oleh Kaluna. Kenapa selalu saja dirinya yang mengalah? Lalu pada esok harinya, Kaluna menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh ibunya Hansa. Hansa adalah pacar dari Kaluna. Kaluna pada saat itu dia membawakan sebuah puding untuk dijadikan hidangan di acara tersebut. Namun sayangnya ibunya Hansa malah menyuruh pembantunya untuk memakan puding tersebut. Kejadian ini pun dilihat langsung oleh Kaluna. Melihat kejadian ini,
Kaluna berusaha untuk tetap tenang sambil dia ngobrol-ngobrol dengan temannya Hansa. Dia bernama Lydia yang baru saja kembali dari Sydney. Dan setelah acara selesai, ibunya Hansa meminta Kaluna untuk memindahkan mobilnya. Hal ini dikarenakan Om Herman akan datang. Namun ibunya Hansa di sini malah bertanya kepada Kaluna, kapan Kaluna ganti mobil? Karena mobil milik Kaluna sudah terlihat bapuk dan juga ketinggalan zaman. Namun Kaluna beralasan jika dia tidak akan membeli mobil baru dahulu. Hal ini dikarenakan Kaluna bercita-cita untuk membeli rumah. Mendengar perkataan tersebut membuat ibunya Hansa bertanya kepada anaknya, kenapa pacarnya sampai berencana untuk membeli rumah baru? Padahal suatu saat nanti ketika mereka sudah menikah, mereka bisa tinggal di rumah ibunya. Namun Kaluna mengatakan kepada Mas Hansa, ini sudah komitmen mereka sejak awal pacaran jika mereka tidak mau tinggal di rumah mertua. Namun Hansa mengatakan jika andai Kaluna tinggal di rumah ibunya, mungkin uangnya bisa dialokasikan untuk yang lain. Hal ini dikarenakan Hansa melihat Kaluna itu terlihat sangatlah pelit. Kaluna hanya terus menabung dan terus menabung saja sampai Kaluna tidak mau membeli barang apapun. Meski sampai saat ini cita-cita Kaluna untuk membeli sebuah rumah belum tercapai. Namun Kaluna mengatakan kepada Hansa jika lifestyle dirinya berbeda dengan Lydia, temannya Hansa, yang selalu membeli barang-barang mewah dan juga branded. Perbedaan prinsip inilah yang pada akhirnya membuat Kaluna harus mengakhiri hubungannya dengan Hansa. Sungguh hari yang begitu suram bagi Kaluna. Dia pun kembali ke rumah dan ingin beristirahat. Namun Kaluna harus terganggu oleh kelakuan keponakannya itu. Dan dari hal inilah Kaluna berusaha mengadu kepada kakaknya tersebut agar bisa mengkondisikan anak-anaknya supaya tidak bermain di depan kamarnya karena Kaluna butuh istirahat. Namun kakaknya mengatakan, ya maklumlah mereka kan masih bocah dan mungkin suatu saat nanti Kaluna akan mengerti jika nanti Kaluna mempunyai seorang anak. Dan setelah itu dia pun kembali masuk ke kamarnya. Malam yang begitu runyam bagi Kaluna sehingga di pagi harinya dia pun melepaskan kekesalannya itu dengan berkata, saat berada di sebuah wahana bersama teman-temannya, yang dimana setelah mereka bermain, Tanis berusaha mengingatkan Kaluna soal biaya KPR yang sangat tinggi, belum lagi biaya DP di awal. Tapi Kaluna meyakinkan jika dia bisa melewati semua hal tersebut. Meskipun Danan sempat menawarkan untuk menyewa apartemen miliknya agar bisa digunakan oleh Kaluna. Namun Kaluna menolak tawaran tersebut karena dia menginginkan sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya, bukan hanya menyewa. Dan mimpi Kaluna pun hampir menjadi kenyataan ketika pada saat itu dia mendapatkan sebuah email yang berisikan tentang program pinjaman rumah bagi karyawan. Akhirnya Kaluna pun berusaha untuk mengikuti program tersebut. Pihak penyelenggara berusaha untuk memberitahu kepada Kaluna jika program mereka membantu untuk meringankan soal down payment yang selalu ada di depan. Namun konsekuensinya para pengaju KPR akan dikenakan pemotongan gaji di tiap bulannya. Lalu di malam berikutnya, Tanis, Danan, dan juga Kaluna mereka mengunjungi apartemen baru milik Mia. Mia menyewa apartemen tersebut seharga 200 juta rupiah. Kaluna yang mendengar hal tersebut mengatakan kepada Mia, kenapa uang tersebut tidak dijadikan DP rumah saja dan nantinya rumah tersebut akan menjadi milik Mia selamanya. Namun Mia tidak mau diribetkan dengan proses pengurusan KPR yang begitu ribet. Terlebih dia belum tentu pasti untuk menjalani komitmennya. Lantas pembicaraan ini pun tiba-tiba keluar jalur. Tak kalah pada saat itu Mia tiba-tiba teringat tentang masa lalu, yang dimana pada saat itu Tanis dia sangat suka dengan Danan, namun jadiannya dengan Mia dan kini mereka berdua sudah putus. Mia lantas di sini berteori konspirasi. Jangan-jangan setelah putus dari Mia, Danan akan jadian dengan Kaluna. Kaluna dan Danan hanya berkata
berkata, "Ih, amit-amit, amit-amit, amit-amit," sambil mereka pun tertawa. Sepulangnya dari apartemen Mia, Kaluna beserta keluarganya sedang makan malam bersama. Dan pada saat itu Natia berusaha bertanya kepada Kaluna, karena pada saat itu dia melihat Kansa sedang bersama perempuan lain di foto Instagramnya. Kaluna lantas mengatakan mungkin dia adalah pacar baru Kansa, karena Kaluna dan Kansa kini mereka berdua sudah putus. Natia yang mengetahui jika Kaluna dan pacarnya kini mereka sudah putus. Natia mencoba memanfaatkan situasi ini, di mana pada saat itu Natia dan suaminya yang bernama Kanendra berencana akan memberi sepetak tanah. Namun sayangnya uang mereka belum cukup. Jadi Natia berencana akan meminjam uang kepada Kaluna. Kaluna yang mendengar hal tersebut, dia butuh kepastian dari Natia kapan uang itu dikembalikan. Namun rupanya perkataan ini disalahartikan oleh Natia. Natia merasa tersinggung dengan perkataan dari Kaluna tersebut, yang pada akhirnya Natia mengurungkan niatnya untuk meminjam uang dari Kaluna. Namun di esok harinya Natia ditegur oleh Kanendra. Jika Kaluna tidak suka dengan mereka, bilang saja kepada dirinya. Jangan lampiaskan itu kepada Natia. Mentang-mentang Natia dan Kaluna seumuran. Kaluna tentunya sangat heran dengan apa yang dikatakan oleh kakak iparnya tersebut. Lalu di keesokan harinya, Mia mengatakan kepada Kaluna jika dia melihat di iklan Instagram ada sebuah rumah yang akan dijual dengan harga 1 miliar dengan luas tanah sekitar 50 meter persegi. Tentunya Kaluna sangat tertarik dengan hal ini. Dia pun langsung menelepon si pemilik rumah tersebut. Dan ternyata Mia salah memberikan informasi jika luas 50 meter persegi itu bukan luas tanah, tetapi luas bangunan. Lalu di malam harinya, Danan sangat memuji Kaluna perihal cara dia untuk mengatur keuangan. Karena Danan sendiri, dia sangat boros dalam menjalani kehidupannya. Uang gajinya cuma datang dan pergi begitu saja. Namun berbeda dengan Kaluna. Kaluna sangat mahir dalam memanage keuangannya, sehingga dengan gajinya yang pas-pasan, Kaluna mempunyai tabungan yang sangat besar. Melihat hal ini, Danan pun ingin belajar kepada Kaluna. Dan di hari-hari berikutnya, Tanis, Danan, dan juga Mia, mereka semua menemani Kaluna untuk mencari rumah. Namun sayangnya, sampai saat ini Kaluna belum saja menemukan rumah idamannya. Seperti pada saat itu, Kaluna sempat jatuh cinta dengan rumah tersebut. Namun sayangnya, rumah tersebut di belakangnya ada kuburan. Setelah melewati hari yang cukup panjang, Kaluna beristirahat di kamarnya. Namun sayangnya, kesialan Kaluna tidak berhenti di situ saja. Dia mendengar si Oyen yang sedang bertengkar di atap rumahnya. Dan parahnya, si Oyen sampai merusak atap eternit kamar dari Kaluna. Dan berkat kejadian ini, Kaluna harus tidur di tengah rumah. Sampai pada pagi hari itu, Natia memperlihatkan tas baru miliknya kepada Kaluna yang seharga 1,2 juta rupiah. Kaluna sangat heran dengan keputusan dari Natia. Bukankah Natia sedang ingin berencana untuk membeli sebidang tanah? Namun Natia mengatakan kepada Kaluna jika tanah itu sudah dibelinya. Dengan kabar tersebut, Kaluna berusaha mencoba bertanya kepada ayahnya, apa benar Kanendra sudah jadi membeli tanah? Ayahnya pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Kaluna tersebut. Bahkan ayahnya menambahkan, jika Kanendra memperoleh uang tersebut dari kantor tempat dia bekerja. Kaluna sempat heran mendengarnya, karena untuk mendapatkan pinjaman dari kantor itu ribet urusannya. Kaluna dengan ditemani oleh teman-temannya, dia kembali mencari rumah idamannya. Dan hari ini adalah hari yang bahagia bagi Kaluna, karena dia telah menemukan rumah idamannya. Kaluna tampak jatuh cinta dengan interior dan bangunan rumah tersebut. Dan semua itu sudah sesuai dengan rumah idamannya. Dan tanpa pikir panjang lagi, Kaluna pun langsung melakukan pengajuan pada saat itu juga, di mana pengajuan tersebut akan diproses oleh pihak perusahaan. Ini adalah hari yang paling bahagia bagi Kaluna,
Kaluna berusaha merayakan hari bahagia ini bersama teman-temannya dengan cara Kaluna mentraktir seafood teman-temannya di malam itu. Kaluna sangat berbahagia di malam tersebut. Namun setibanya di rumah, Kaluna mendapat kabar jika sertifikat tanah yang dibeli oleh Kanandra itu sertifikat ganda, yang dalam artian ada orang lain juga yang memiliki sertifikat tanah tersebut. Namun hal ini membuat Kaluna menjadi heran. Kan katanya Kanendra membeli tanah itu dengan uang dari kantor. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Kanendra mengatakan kepada Kaluna jika dia membeli tanah tersebut menggunakan uang pensiun ayahnya dan sedikit meminjam dari pinjol. Kamala pada saat itu terlihat murka kepada Kanendra. Namun Natya mencoba membela suaminya tersebut jika semua ini adalah musibah karena mereka telah tertipu. Tapi ini semua tidak menutupi rasa kekecewaan ayahnya. Ayahnya merasa ditipu oleh Kanendra. Ayahnya rela meminjamkan uang pensiun miliknya karena Kanendra sudah mendapatkan uang pinjaman dari kantor. Lalu sementara itu Kaluna hanya bisa terdiam mendengar pertengkaran keluarganya. Sampai pada akhirnya Kanendra berusaha untuk meminjam uang kepada Kaluna untuk melunasi hutang pinjolnya. Namun hal itu tidak disetujui oleh ayahnya. Namun Kanendra tetap merengek kepada Kaluna. Dia ingin meminjam uang sekitar 330 juta untuk melunasi hutang pinjolnya, atau mereka semua akan kehilangan rumah yang kini mereka tinggali. Karena Kanendra menggunakan sertifikat rumah ini untuk dijadikan jaminan saat dia meminjam dana di pinjol. Mendengar hal ini membuat amarah ayahnya kembali memuncak. Namun istrinya mengatakan dialah yang memberikan sertifikat tanah itu kepada Kanendra. Kanendra masih saja merengek kepada Kaluna untuk membantu dirinya. Namun Kaluna merasa jika ini semua bukan tanggung jawabnya. Terlebih Kaluna kini dia sangat merasa kalau dia sudah dibuang dari rumahnya dengan cara tidur di kamar pembantu. Dan terlebih Kaluna juga merasa diperlakukan seperti pembantu. Hanya ibunya saja yang mau membantu Kaluna. Dengan kejadian ini membuat Kaluna sangat kesal sekali. Sehingga pada saat itu Kaluna memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Kaluna pada malam itu dia menelepon Danan, yang pada akhirnya Danan menawari Kaluna untuk tinggal sementara di apartemennya. Namun Kaluna menolak kecuali kalau dia bayar sewa selama 1 bulan. Akhirnya untuk sementara waktu Kaluna menyewa apartemennya milik Danan. Lalu di keesokan harinya Kaluna mendapat telepon dari KPR BCA yang memberitahukan kepada Kaluna jika KPR yang diajukannya telah di-approve. Dengan kabar ini membuat Kaluna sangat senang sekali karena mimpinya untuk mempunyai sebuah rumah sebentar lagi akan terwujud. Karena di keesokan harinya dengan ditemani Danan, Kaluna diberi kesempatan untuk melihat sebuah unit rumahnya. Sebelum Kaluna menyepakati semua perjanjian yang tertera di dalam kontrak, Kaluna sangat bahagia sekali pada saat itu melihat unit rumahnya. Namun tiba-tiba saja dia teringat akan sesuatu, di mana pada sore itu Kaluna menemui ayahnya. Dia mengatakan kepada ayahnya jika dia akan membayar hutang dari Kanendra agar rumah ini tidak jadi dijual. Keputusan ini pun sempat ditentang oleh ayahnya. Namun Kaluna masih tetap pada pendiriannya, ingin membantu keluarganya. Yang pada akhirnya pada sore itu Kaluna mentransfer uang sejumlah 330 juta rupiah ke rekening ayahnya untuk membantu Kanendra. Yang pada akhirnya sisa tabungan milik Kaluna pun tinggal 15 juta rupiah lagi. Yang artinya Kaluna tidak bisa membayar uang muka untuk membeli rumah impiannya. Namun sampai pada pagi hari itu Kaluna mendapat telepon dari Nitya yang memberitahukan jika bapak berencana untuk menjual rumahnya. Hal ini dilakukan oleh ayahnya
karena ayahnya tidak tega jika uang tabungan milik Kaluna itu habis. Jadi sebagian hasil uang penjualan dari rumah itu akan dikembalikan kepada Kaluna, dan sementara itu mereka semua akan pindah sementara ke rumah kontrakan. Dan begitu pun juga dengan Kanendra, dia untuk sementara waktu akan tinggal di rumah mertuanya. Dan yang pada akhirnya Natya meminta kepada Kaluna sebelum mereka semua pindah ke rumah kontrakan, Natya menginginkan Kaluna untuk pulang ke rumah karena seluruh keluarganya sangat kehilangan sosok Kaluna. Kaluna di malam itu dia berpamitan kepada Danan untuk kembali ke rumah, sambil memberitahu juga kepada Danan jika dia tidak jadi membeli rumah tersebut meski kini uang Kaluna sudah kembali karena unit tersebut sudah terjual ke tangan orang lain. Yang pada akhirnya pada malam itu Kaluna pergi meninggalkan apartemen milik Danan guna kembali ke rumahnya. Terlihat ayah dan ibunya Kaluna sangat rindu kepada anaknya tersebut. Sampai pada pagi harinya mereka semua pun harus pindahan dari rumah lamanya. Dan sementara itu Kanendra berpamitan kepada ayah dan ibunya untuk kembali ke mertuanya. Dan di akhir cerita ternyata Kaluna memutuskan resign dari kantornya. Dia lebih memilih untuk membantu ibunya dalam menjalankan usaha catering. Dan film pun selesai.